Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan nutiqat biha haqa'iqul aqwan بلسان الحكمة الظاهرة في كل ذرات من ذرات الوجود وأشهد أن سيد الخلق محمدا رحمة من الله مفادة من لدن عبده ورسوله وحبيبه المختار من خليقه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayahanda ibunda, para alim ulama, para asatis, para kiai, para masyayikh yang saya muliakan, ayahanda ibunda, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama mohon maaf agak sedikit terlambat, macet di tempat tidur nih. Aduh, kacau. Bangunnya langsung pas benar-benar subuh, pas azan baru bangun gitu, masya Allah. Gak tahajud jadinya wajib. Masya Allah, mohon maaf. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa semangat dan cinta kita untuk bisa terus menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terus berulang kali terus memahami akan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa seorang yang beriman itu diikat ketika ia ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat yang pertama yang harus dilakukan ialah utul ilma darajat. Dua kalimat ini ialah kalimat yang sangat indah. Kenapa saya katakan dua kalimat ini ialah kalimat yang sangat indah? Utu itu artinya memiliki. Utu itu memiliki, bukan, makanya ketika kita menimba ilmu, bahasanya selalu yang namanya pelajar itu dibahasakan dalam bahasa Arab talib, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talib. Makna talib itu berasal dari satu akar kata yang dinamakan dengan tolaba yatlubu. Tolaba yatlubu itu artinya ialah meminta. Makanya bahasa yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya itu ialah utu. Utu itu ialah ketika kita mendalami sebuah ilmu dan ilmu itu dipegang. Ilmu itu dimiliki. Maka setelah kita sejadi talib, ada kelanjutan dari yang harus kita lakukan, yaitu ketika setelah kita meminta, kita utuh harus memiliki. Yang namanya memiliki pasti kita akan memakainya. Itulah yang sering dibahasakan. Saya ingat betul ketika almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi membahasakannya dengan kalimat mas'uliyatil ilm. Terkadang banyak ilmu yang ada itu hanya sekedar didapati dan diminta, namun dia tidak utuh, tidak digenggam. Atau dalam makna dan artian bahwa berapa banyak ilmu yang seharusnya menghasilkan maslahat, pada akhirnya menghasilkan mafsadat. Kira-kira orang yang berhasil ngehack bank itu maka ilmu apa enggak, Pak? Lah berarti ilmunya gimana itu? Itulah yang dinamakan bahwa ilmunya belum sampai utuh. Ilmunya baru sampai kepada tahapan dia meminta. Setelah dia dapati dan miliki, sayangnya ilmu itu tidak dilanjutkan dengan mas'uliyatil ilm. Usini wa iyyakum, kita mengingatkan sendiri semua, mungkin mengingatkan diri pribadi juga.
ketika ada ilmu apapun nantinya, maka yang harus pertama kali kita sampaikan dalam hati itu ialah bagaimana kita memiliki ilmu sehingga pada akhirnya ilmu itu bisa kita praktekkan. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kesempatan kemarin, masih ingat ya bunda sekalian, dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya Imam Al-Ghazali itu langsung membagi ilmu tuh. Bagi kita, ngapain Imam Ghazali membagi-bagi ilmu sampai ada ilmu yang dinamakan dengan ilmu sayyi'ah? Ya gak? Ingat gak itu? Ingat bun? Ya ingatlah pokoknya satu gitulah, satu pokoknya entah kapan tahu itu disampaikan saat ya. Ya selalu begitulah, alhamdulillah. Nah, ilmu itu kenapa dibagi? Ada mahmudah, ada mazmumah. Ada ilmu yang membuat kita menjadi mahmud, menjadi kita itu terpuji. Ada yang mazmum, ilmu itu justru malah membuat kita menjadi tidak terpuji. Makanya Imam Ghazali benar mengklasifikasikan itu. Karena setiap ilmu yang kita pelajari itu ada mas'uliyatil ilmu. Kan analogi yang saya sampaikan kemarin gimana? Ustaz, kalau begitu kan kita bisa dong Ustaz belajar ilmu maling biar kita nggak dimalingin. Gitu ya. Berarti boleh dong kita belajar ilmu santet biar kita nggak disantet misalkan. Loh, bukan belajar ilmu santetnya harusnya. Yang kita pelajari ilmu untuk menangkal santet. Jangan ilmu rampoknya. Yang harus kita pelajari ilmu dalam supaya nggak dirampok. Itu yang kenakan mazmumah. Kenapa? Karena setelah itu ada makna yang diinginkan, yaitu mas'uliyatil ilm. Terlebih di pembahasan-pembahasan kita yang kemarin itu lebih mengarah kepada praktek, lebih mengarah kepada bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita dapatkan. Hari ini saya coba sedikit bergeser ke kanan. Ya, kalau kemarin kita bicara tentang tasawuf, kan ada di beberapa kawan-kawan kita yang tidak pernah mengenal bahkan menolak ilmu tasawuf. Sekarang saya coba masuk kepada sebuah ilmu yang sebetulnya rentetan sama. Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat sebetulnya esensinya sama atau tidak. Biar akhirnya nanti kita mengambil satu kesimpulan antara tasawuf dan yang selalu disimpulkan ini, yang disebut dengan ilmu tazkiyatun nafs. Jadi nanti yang kemarin kan sudah mengikuti ya sekitar 5-6 pertemuan kalau nggak salah. Mulai dari bagaimana Imam Al-Ghazali mencari Tuhan, mulai dari Imam Al-Ghazali sampai masuk kepada seorang tasawuf. Mulai daripada bahkan sempat terbahas itu tentang bagaimana Syekh Siti Jenar saat itu mencoba mencari Tuhan dan memahami makna kehidupan. Intinya bahwa makna dua ilmu ini ialah ilmu yang secara langsung melihat ke dalam keadaan manusia, yang pada akhirnya nanti sebagaimana saya sampaikan di sebelumnya itu ialah mencoba mencari makna Tuhan. Ketika kita sampai kepada makna Tuhan, maka kita sampai kepada pemahaman bahwa merasakan kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sudah sampai itu, berarti kita sudah pada sampai tingkatan terakhir dari hadis Nabi yang cukup panjang. Ketika dikatakan mahuwal iman, mahuwal Islam, sampai kepada akhirnya mahuwal ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Kalian beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Walaupun kalian tidak melihat Allah, maka kalian merasakan Allah melihat kalian. Itu makna ihsan. Dan itulah puncak dari ilmu tersebut. Itulah puncak dari esensi ilmu tersebut. Baik, kita lihat sekarang. Ternyata makna dan kalimat dari tazkiyatun nafs,
Ya, tazkiyatun nafs. Tazkiyah secara bahasa dulu kita mengartikan tazkiyah itu artinya membersihkan. Namun membersihkan dari satu hal yang benar-benar, sekarang pertanyaannya begini. Yang namanya membersihkan baju itu, ya, ketika baju itu kotor, kalau kita mau membersihkan baju itu kita buang atau nodanya yang kita bersihkan? Berarti sebelumnya baju itu bersih atau tidak? Sebelumnya baju itu bersih. Maka makna tazkiyah itu ialah mengembalikan kita pada kesucian. Mengembalikan kita kepada kesucian. Nah, makanya awalnya ini ketika orang berbicara tentang tazkiyah itu ternyata langsung dari doanya Nabiullah Ibrahim. Ayah ibunda sekalian, kalau kita melihat Nabiullah Muhammad SAW itu menjadi nabi akhir zaman, setidaknya ada 3 hal. Ya, yang pertama doa Abi Ibrahim, doanya Nabiullah Ibrahim. Yang kedua, Nabiullah Muhammad SAW salah satunya ya, yang menjadi, walaupun itu sudah menjadi takdir Allah tentunya, ya kan? Di dalam Al-Mustadrak itu misalkan kan, ketika Nabiullah Adam alaihissalam saat itu melakukan sebuah kesalahan, saat itu kan langsung Allah Subhanahu wa taala sudah menyandingkan nama Nabi SAW dengan namanya. Ya kan? Maka kata Allah, ketika Nabiullah Adam saat itu melakukan kesalahan, dia terus memanggil, ya Rabb, wahai Allah, ampuni aku. Allah nggak bergeming. Akhirnya Nabiullah Adam mengatakan, ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin. Wahai Allah, aku memohon kepada haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah mengatakan, ya Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhlukhu? Bagaimana engkau mengetahui Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Akhirnya apa kata Nabi Adam? Lama nafakhta min ruhi, ketika engkau meniupkan ruhku, ya kan? Wa aqamta ala jasadi, dan engkau jadikan jasadku. Rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku. Wa ra'aitu ala qawaimil arsy maktubun, dan aku melihat seantero ars itu tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dari situ sebetulnya Nabi Allah Adam sudah tahu tuh. Nah, salah satunya yang lebih lagi mengarahkan kepada penciptaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah doa-doa itu. Yang pertama doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua basyaratu Isa. Apa itu basyarah itu? Sebuah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam di dalam Injil dengan kalimat yang disebut dengan Ahmad. Yang ketiga ialah alladzi ra'a ummi fi syairis syams nuran. Ketika saat itu ibuku melihat di seantero Syam itu ada namanya cahaya. Nah, itu yang menjadi kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya ditulis menjadi Nabi akhir zaman. Dan lihat doa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim. Rabbana wab'at fihim rasulan. Wahai Allah, utuslah kepadaku seorang utusan minhum, dari kalangan mereka. Yatslu alaihim ayatika, yang dimana ia membacakan kepada mereka nanti umatnya ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab, dan juga ialah dia mengajarkan Alkitab. Ini ada makna Alkitab bunda ya. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan. Ya, Alkitab ini kan maksudnya ini ada satu. Kalau ini dalam kaidah bahasa Arab nanti kita akan banyak temukan, karena kalau seandainya ada kita ngomong kitab, kitab itu artinya buku. Ketika masuk di sini alif lam, ketika di sini masuk alif lam, berarti ada satu buku yang diinginkan. Makanya jadinya ini yang dimaksud ialah Al-Quran.
Karena buku yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ialah Quran. Nah, kita ke pembahasan kita selanjutnya setelah mengajarkan kitab dan juga hikmah, dan ini yang terakhir, wa yuzakkihim, membersihkan hati. Kita lihat nanti ya di perkembangan, mudah-mudahan ini bisa selesai. Jadi biar masuk gitu pemaknaan dari tazkiyatun nafs ini. Wa yuzakkihim. Jadi itu doa yang pertama kali disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, lanjut kepada ketika Nabi Muhammad SAW hadir, itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-151. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu, mengutus kepada kalian, dalam konteksnya Al-Quran hadir itu kan kepada kaum Arab saat itu, dan saat itu menjadi kaum kafir Quraisy. Kum di situ ialah kepada kalian, kalian tadi kan him. Jadi dalam bahasa Arab kalau ini him itu kan artinya mereka, berarti nanti, ya kan? Karena yang ngomong itu saat itu Nabi Ibrahim. Yang kedua ini langsung ketika Nabi Muhammad dijadikan khitab, dijadikan orang yang diajak bicara. Makanya kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana kami utus kepada kalian seorang utusan. Yatslu alaikum, bahasanya hampir sama sama yang di atas tuh. Cuman yang di atas itu him, yang di bawah make kum. Ya, yang di atas itu make him, yang di bawah itu make kum. Dalam artian yang tadi doanya Nabi Ibrahim agar Nabi Muhammad hadir. Yang kedua ini ialah langsung menjelaskan khitabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama arsalna fikum, kami utus kepada kalian wahai kaum kafir Quraisy, wahai kaum Quraisy, wahai kaum Arab, seorang utusan. Yatslu alaikum, yang membacakan kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian. Atas dasar inilah maka hadir yang dinamakan dengan ilmu tazkiyatun. Tazkiyah bentuk adjektif dari yuzakkihim. Nah, biar banyak coretannya, Bu. Ya. Tazkiyah bentuk adjektif dari yuzakkihim. Zakka yuzakki. Gitu ya. Jadi di sini di mana nih? Saya tulis di sini ya. Asal katanya zakka yuzakki. Oke, zakka yuzakki. Adjektifnya bentuknya tazkiyah. Adjektifnya bentuknya namanya tazkiyah. Berarti membersihkan. Nah, kenapa ada tak marbutoh di sini? Tak marbutoh menandakan supernya. Berarti bukan hanya sekedar membersihkan, butuh proses untuk membersihkan, karena sebetulnya dia bukan hanya sekedar membersihkan, dia ialah mengembalikan kepada kesucian. Kok bisa begitu, Ustaz? Kok ada kesuciannya? Kenapa kita harus kembali kepada kesucian? Pertanyaannya kan gitu kan? Emangnya kita ini dulu bersih, Ustaz? Asalnya selalu dengan analogi yang sederhana saya sampaikan. Bunda kira-kira ada gak ngelihat bayi yang lahir kesel gitu? Ada gak? Tapi kalau udah 3 tahun
Oh, udah mulai ngacak-ngacak ya bun, udah mulai jatoh-jatohin gitu kan, ya kan? Yang tadinya ditimang-timang, dicium-cium, udah 60 tahun Pak Haji, gimana Pak Haji? Aduh, gimana boy? Berarti fungsi dari tazkiyah, fungsi dari tasawuf itu, lihat dua kalimat ini kan. Ya, kenapa saya masuk ke tazkiyah ini? Biar kita ada bayangan, sama-sama saja nanti intinya. Intinya kita ingin menjadi kembali bersih. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Ini yang menjadi dasar saya nih. Hadis dari Imam Al-Muwatta. Imam Muwatta itu karya Imam Malik. Di hadis yang ke-507 ada lagi yang dinamakan di hadis Al-Bukhari 1358. Al-Bukhari, jadi Imam Bukhari itu mengumpulkan satu hadis. Masya Allah, kita kalau bicara tentang ulama-ulama hadis ini subhanallah loh. Sahih Bukhari itu dikumpulkan lebih dari 16 tahun. Ada sekitar 23.000 ya, 23.000 hadis, 6 jilid ya dia. Ya 23.000. Ya, saya lupa antara itulah. Yang jelas di atas 10.000. Itu 7 jilid. 6 sampai 7 jilid Sahih Bukhari. Seorang ulama yang dinamakan dengan yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kan kumpulan cuman Sahih Bukhari tuh langsung an Abi Hurairah, an segala macam. Dan benar-benar konteksnya itu detail. Belum pernah kita temukan ada satu buku yang menukil dari perkataan orang lain, nukilannya itu benar dari orang per orang. Saya dengar dari Pak Haji Tri, Pak Haji terdengar dari Buya Asri, Buya Asri dengar dari ini, sampai nanti sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah baru bisa dinilai hadis itu sahih atau tidak. Itu Islam. Dan itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat yang darinya 6 jilid, karena itu cuman hadis saja pekerjaan Sahih Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani nyoba syarah. Syarahnya dinamakan dengan Fathul Bari. Cukup sampai di situ enggak? Ibnu Hajar Al-Asqalani langsung mencoba memetik apa yang dia pelajarin dari Imam Bukhari. Akhirnya dia ambil hadis-hadis tentang fikih, jadilah yang dinamakan dengan Bulughul Maram. Dari kitabnya aja itu sangat indah. Apa itu kalimat indah tuh? Bulugh itu artinya sampai. Sampai, maram kesempurnaan. Kalau kita mau menjadi kesempurnaan fikih, kesempurnaan ibadah, maka fahamin Bulughul Maram. Ada seorang Syi'i ya. Ini indahnya ulama-ulama kita dulu ya. Sedikit saya sampaikan. Ada seorang Syi'i, seorang yang dulunya Syiah. Akhirnya dia belajar dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan akhirnya dia menemukan keindahan itu. Dan akhirnya dia langsung berpindah dari Syiah menuju Sunni. Dan yang dia pelajarin kalimat Bulughul Maram. Makanya setelah itu, setelah dia berpindah menuju kepada jalan yang benar. Dan jalan yang benar, namanya jalan itu kan pasti bolak-balik tuh. Kita itu kalau misalkan yang kita minta itu kan sirat. Ihdinas siratal mustaqim, itu yang kita minta, sirata. Jalan yang benar cuma satu itu. Sirat, jalan yang cuma satu. Namun di tengah perjalanan kita itu banyak sekali sesuatu yang mungkin mengganggu. Karena mungkin bisa jadi ada nafsu di situ, karena bisa jadi ada syaitan di situ, dan yang lainnya. Ketika jalan itu yang kita tempuh, jalan yang itu yang ditempuh, itu yang dinamakan dengan sabil. Jamaknya subul. Jamaknya subul.
Karena jalannya bisa jadi ke kanan ke kiri, tapi subul gitu. Karena dia berasal dari seorang Syiah dan akhirnya menuju Sunni, maka dia menuju yang namanya sebuah keselamatan. Jalannya ditempuh itu ialah penuh dengan keselamatan. Maka dia buat sebuah buku yang dinamakan Subulus Salam. Imam Al-San'ani menterjemahkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani melalui hadis-hadis fikih. Maka syarah dari Subulus Salam, dari Bulughul Maram itu ialah Subulus Salam. Itu indahnya dulu tuh. Termasuk pun tazkiyatun nafs. Awal mulanya dari firman Allah sampai dipahamin gitu, masuk akhirnya kepada makna tazkiyatun nafs, membersihkan. Nah, dulu pas yang pertemuan-pertemuan sebelumnya kita pernah merasakan yang dinamakan dengan nafs, ya. Nafs itu artinya apa? Percampuran antara dua, fujur dan takwa. Fujur dan takwa. Makanya karena ini percampuran, kita diminta tazkiyah, membersihkan. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa setiap kita itu ialah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita punya fitrahnya masing-masing. Apa fitrah kita yang pertama? Fitrah kita yang pertama itu ialah fa'akim wajhaka lid-dini. Bahwa yang namanya fitrah kita yang pertama itu ialah kita berada, lagi-lagi saya sampaikan tadi, ini kan artinya din ya. Din itu ialah ajaran. Masuk alif lam di sini, berarti artinya ada satu ajaran tertentu. Itulah yang disampaikan oleh firman Allah, innad dina indallahil Islam. Jadi fitrah yang pertama itu akim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkan wajahmu, keadaanmu kepada satu ajaran hanif yang lurus. Dan itu ialah fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Itu fitrah manusia. Artinya itu dasar manusia. Siapapun manusianya pasti cenderung dia ialah kepada Tuhan. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sering saya sampaikan, kira-kira orang ateis yang mengaku gak percaya Tuhan, kalau dia kena sesuatu apa yang dia omongin, Pak? Oh my God. Kalau kata orang Indo, oh my God, oh my God. Oh my God. Ya, tetap yang dicari Tuhan. Oh Tuhanku, padahal dia nggak kenal siapa Tuhan. Orang ateis itu kalau udah dihadapkan kepada kematian dan dia yang mati itu misalkan orang yang dia sayangin, bingung baru ngomong, Tuhan kenapa kau ambil, padahal nggak percaya kemarin. Maka kecenderungan itu fitrah, nggak bisa dilawan oleh siapapun. Setiap insan cenderung dia pasti ingin mengenal Tuhan. Dan itu fitrah. Makanya bahasanya la tabdila li khalqillah. Nggak ada tuh perubahan dari yang Allah ciptakan. Seakan-akan Allah ingin ngomong dengan ayat ini, takdirmu itu memang Islam. Takdir kalian itu ialah memahami Tuhan, mengenal Tuhan, mencari Tuhan.
kecenderungan ingin menyampai kepada Tuhan, itu takdirmu, gak pernah berubah. Dan Islam itulah dinul qayyim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itulah agama yang lurus. Namun apa kata Allah selanjutnya sindirannya? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamu. Namun sayang, banyak di antara manusia yang tidak tahu. Mungkin bisa jadi nggak tahu, atau mungkin nggak ingin tahu. Kalau bahasa anak sekarang ignoring. Mencoba menghiraukan rasanya yang ingin dekat dengan Allah, mencoba menghilangkan rasanya yang dimana dia membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan dia. Itu yang pertama, atau fitrah manusia. Yang kedua, fitrah manusia ialah sebagaimana Allah menyampaikan dalam Quran surat yang ke-7 ayat yang ke-172, Allah mengatakan, wa id akhadha rabbuka, dan ketika Tuhanmu mengeluarkan, akhadha mengeluarkan, rabbuka min bani Adam, dari anak Adam, min zuhurihim, tulang punggung dari anak Adam, zurriyatahum, anak cucunya, wa ashhadahum. Nah ini nih, dan kami mengambil satu kesaksian ala anfusihim, atas jiwa-jiwa mereka, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Dan kita mengatakan bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi. Namun ini ada yang menarik ini. Inna kunna an hadza ghafilin. Namun sayangnya ketika hari kiamat nanti, kami mengatakan lengah pada hal ini. Jadi intinya, yang sekarang menjadi pertanyaan, dua ilmu yang kita pelajarin kemarin-kemarin ini, itu dalam rangka mengembalikan, dalam rangka mengembalikan jiwa kita yang bersih, dalam rangka mengembalikan nafsu yang sudah mulai terlalu banyak pada jiwa kita. Kita lihat sekarang, apa sih sebetulnya yang membuat kita kotor? Ternyata ada dua yang akhirnya membuat manusia itu menjadi kotor. Dan ini melekat pada jiwa manusia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan setelah menciptakan Adam, kan bahasanya selalu wa nafakhtu ruh, dan kutiupkan ruh. Ya, dan makna ruh di situ, ya, makna ruh itu ialah Allah tiupkan jiwanya Allah di dalam diri kita masing-masing. Kira-kira kalau jiwanya Allah bersih atau kotor, Bu? Bersih. Ruh. Namun karena Allah menciptakan di dalam diri manusia ada yang dinamakan dengan nafsu. Tuh. Untuk apa sebetulnya Allah ciptakan nafsu itu? Untuk agar kita sebagai khalifah, agar kalian bisa bergerak, agar kalian bisa memakmurkan bumi, agar kalian bisa mengatur alam, agar kalian bisa memperindah alam, agar kalian bisa menjadikan bumi ini penuh dengan kenikmatan. Itu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya Allah mengatakan innan nafsa la'amaratum bisu'. Yang namanya nafsu mengarahkan kepada kejahatan, mengarahkan kepada keburukan, yang mendorong pada keburukan.
Jadi terkadang gerak itu kalau tidak dikontrol, maka dia akan menyebabkan pada satu kejahatan. Maka kata firman Allah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratun bisu. Bunda, tadi saya sampaikan ketika dilahirkan wa nafahtu ruh, ya kan? Ruh ini tadi bersih. Dan lihat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, kullu nafsin za'iqatul maut. Ketika ruh sudah nyampur dengan nafsu, maka nafs inilah yang kita pertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi padahal ruh tuh, setelah itu nyambungnya kepada nafs. Karena nafs itulah yang kita pertanggungjawabkan. Percampuran antara fujur dan takwa itulah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kan tadi walaupun nafsu itulah ammaratun bisu, ayatnya illa ma rahima rabbi, kecuali sesuatu yang diberikan sayang kepada Tuhan. Artinya apa? Kecuali nafsu itu dijadikan amanat dari Allah, yaitu memakmurkan bumi. Makanya Allah sudah langsung menggarisin, aku tahu pasti akan sedikit kebablasan tuh. Ayat itu langsung ditutup dengan inna rabbi ghafurun rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka nikmati gerakmu. Kalau memang sedikit gerak ada yang salah, langsung yuk segera menuju. Maka Allah siapkan taubat kembali. Itu Islam. Jadi ini nih yang pertama nih yang membuat kita kotor tuh nafsu. Yang kedua ialah saya ngarani Bu, setan. Setan. Ya. Setan. Enggak ada yang diomongin, emang begitu modelnya Bu ya. Susah emang jadi ya. Nah, setan ini yang membuat kita ini. Kenapa demikian? Nah, kita akan lihat nanti bagaimana asal usul setan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi halalan thayyiba. Dua, halal thayyib, baik dan halal. Thayyibnya baik, halalnya halal. Ya Bu, jengkol halal haram Bu? Tapi kalau belum diolah haram. Gak toyib, jadinya gak toyib. Ya kan? Nah, gitulah. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sekarang pertanyaan, kalau seandainya Allah menciptakan, kenapa sih Allah ciptakan kita itu nafsu gitu? Ya kan? Kenapa sih Allah ciptakan kita itu nafsu? Kenapa nggak kita kayak malaikat aja gitu langsung? Kalau kita kayak malaikat, maka bumi ini tidak akan menjadi makmur. Karena dia tidak memiliki gerak apapun. Bahasa kasarnya malaikat gak makan 100 tahun gak masalah. Karena dia gak memiliki nafsu. Maka coba kita lihat Quran surat 91 ayat Asy-Syams ini. Ini sering saya ulang-ulang. Wa nafsin, ketika ada makna sawa,
Sawwa itu iza sawaitu. Nah tadi kan juga wa nafakhtu ruhi wa sawaitu. Ketika setelah aku tiupkan nafas kepada diri manusia, sawaitu, dan aku sempurnakan, maka akhirnya jadilah yang dinamakan dengan nafsu itu. Nah, wa nafsi wa masawaha. Jadi Allah bersumpah demi yang ada pada manusia, yaitu nafas dan kesempurnaan yang ada pada diri manusia. Alhamuha fujur. Aku berikan kepada diri manusia itu fujur wa taqwa. Ya, artinya salah nih Bu. Ngantuk kayaknya nih yang nulis nih. Masih ngantuk ya. Fa alhamaha fujur wa taqwa. Fujur itu ialah kecenderungan untuk melakukan keburukan. Su itu kejahatannya. Sekali lagi sampaikan, fujur baru cenderung, baru ingin, baru niat. Saya niat bobol bank 1 triliun gitu misalkan, baru niat. Walaupun nggak tahu bisa apa enggak. Itu fujur. Takwa merupakan kecenderungan untuk melakukan kebaikan, niat melakukan kebaikan, hasilnya amal soleh, gitu ya, hasilnya amal soleh. Jadi itulah yang ada pada diri manusia. Setelah Allah sempurnakan, maka manusia yang utuh ini dia terbelah menjadi 2. Ada fujur, ada takwa. Dua hal inilah yang akan memberikan perintah kepada jasad. Oke. Namun untuk kontrolnya, sebagai prosesornya, nangkapnya, Allah sebut yang dinamakan dengan aklun, akal. Akal itu apa Pak? Hah? Pikiran, logika. Alhamdulillah nih, karena saya agak khawatir akal itu bukan otak. Oke? Akal itu bukan otak. Karena otak itu, hewan juga punya otak. Bahasa Arab dari otak itu bukan aklun tapi mukhun. Bahasa Arab dari otak mukh. Di bahasa di Arab itu ada yang paling enak tuh makanan namanya mukhbanih. Wah. Otak goreng enak itu. Kapan di sini? Gulai otak ya Pak. Gulai otak juga. Nah, artinya bukan otak. Akal itu ialah pikiran. Artinya apa? Daya tangkap. Daya tangkap. Daya tangkap yang merupakan respon dari 2 hal ini. Jadi sebelum nyampe kepada jasad, akal itu nyampe dulu nih. Konsepnya begini Bu. Jadi ini fujur, ini takwa. 2 hal ini akan nyampe ke sini sehingga akal akan memerintahkan ini. Yang masuk fujur nih. Ada orang ngomong, ih itu orang datang ke masjid palingan cuma ngambil snack. Misal. Fujur. Misal saya nggak ngomong di sini fujur. Langsung fujurnya masuk nih. Fujurnya masuk langsung. Awas aja dia ngomong begitu padahal. Wah. Udah mulai itu. Fujurnya ngomong. Sok bersih banget sih, sok suci banget sih. Udah begitu langsung akal bilang, oh dapat 1 kalimat, oh ada suuzon gitu. Kalau misalkan kalau gitu kan ya, ada suuzon. Nah akal ini ngasih tahu ke jasad,
Bisa jadi dikasih tahu ke mata sehingga matanya melotot. Bisa jadi ngasih tahu ke tangan sehingga tangannya ngepel. Ya kan? Bisa jadi ngasih tahu ke mulut dibalikin lagi, emangnya itu. Nah. Itu konsep manusia secara umum. Makanya ayat selanjutnya ialah qad aflaha, sungguh menanglah, sungguh bahagialah. Tugas kita ialah yang tadinya fujur dan takwa ini sama, harusnya jadinya begini, Bu. Bahkan kalau bisa begini, fujurnya ada di atas, takwanya ada di atas, fujurnya ada di bawah. Karena setiap kita diciptakan dua hal ini. Setiap kita diciptakan dua hal baik dan Pak baru pulang kerja nih, agak terlambat misalkan. Yang di rumah lagi nungguin. Mulai itu, Papa kemana aja sih? Kalau kita bales dengan fujur juga, yang jadi tidur di tempat masing-masing. Yang jadi seperti itu. Harusnya langsung ambil dari kebalikan itu. Ketika ibu marah-marah, maka yang kita lakukan sabar. Papa kemana aja? Ada deh, Ma. Ke hati mama. Langsung tuh yang tadi mau marah-marah gitu bisa jadi, jijik Pak, jijiknya itu udah gak jadi. Tapi kan selesai itu. Kalau yang kita hadirkan fujur juga selesai sudah. Itu konsep. Karena Islam itu sudah menciptakan dua ini, baik dan buruk. Maka ketika ada yang buruk, timbulkan yang baiknya. Pertemuan-pertemuan sebelum saya sampaikan, orang bicara jujur karena tahu ada bicaraan yang bohong. Betul kan, Bu? Gimana orang bisa dibilang orang dermawan? Karena ada yang kikir. Coba kalau nggak ada orang kikir, bisa dibilang dermawan atau enggak? Dua hal itu pasti berdekatan. Fujur dan takwa. Dan tugas kita ialah zakaha. Asal mulanya tuh. Tugas kita ialah menekan fujur, menghasilkan ya. Makanya yang tadi nama ilmu kita apa? Tazkiyah nafs. Karena nafs merupakan bagian dan cara kita untuk memposisikan takwa lebih baik daripada fujur. Sebaliknya, kalau kita ini berlawanan nih. Ya, kalau kita nggak membersihkan bahkan mengotorinya, langsung konsepnya langsung ya, berarti mengotorin maksudnya ialah menjadikan fujur lebih tinggi daripada takwa, menjadikan fujur lebih tinggi daripada takwa. Itu makna dasar. Maka kata Allah, khoba. Khoba itu bukan sekedar rugi, Bu. Kalau ada orang rugi, bisa jadi mungkin dia masih dapat 20.000, 50.000. Orang misalkan bisnis 50.000. Ternyata yang dijual 20.000. Masih dapat gak, Bu? Itu rugi, itu khosran. Tapi khoba, wala nol pun gak dia dapatkan dari penjualan. Itu makna khoba. Makanya tuh terjemah itu yang mendekati itu apa? Kan karena bahasa Arab tuh sangat sangat dalam gitu ya. Di terjemahan udahlah
daripada kayak gitu ditambah dengan bahasa sungguh. Jadi bukan hanya rugi, sungguh rugi, itu biar gampang. Padahal maknanya dia nggak dapat apa-apa tuh. Bisa dibayangin modal 50.000, penjualannya nggak laku sama sekali, gitu ceritanya tuh yang gampangnya. Bukan hanya rugi itu. Ditambah mungkin kalau bahasa yang disampaikan dalam satu kitab Tazkiyatun Nafs itu bisa jadi makna khoba itu ialah udah jualannya nggak laku, 50.000-nya minjem orangnya ngejar-ngejar. Nah itu ceritanya kira-kira seperti itu. Kurang lengkap apa hidup itu? Udah naik motor ketimpa tangga kayaknya. Apa nggak ketimpa bangunan lah, kasihan tangga terus ya. Udah jatuh ketimpa tangga gitu kan. Terus dibilang udah naik motor ketimpa bangunan. Oke. Baiklah. Ya, jadi itu konsep manusia secara umum ayahanda sekalian. Nah, sekarang kita lihat ke yang dua tadi, nafsu sudah ya. Aduh, mudah-mudahan masih cukup nih. Sekilas saja lah. Udah 6:30 ya. Gimana Pak Haji? Sedikit ya. Sedikit ya tentang dari mana itu setan. Kita lihat. Biar kita tahu nih. Ya, kalau kata orang cara utama mengalahkan musuh, maka kita harus mengenal bagaimana dia bergerak mengalahkan. Setan itu dari mana? Setan itu yang pertama dia ialah dari jin. Jadi ayah bunda, kita pernah bareng-bareng dengan setan beribadah kepada Allah di surganya. Maksudnya orang-orang tua kita. Dan dia dari golongan jin. Wal janna khalaqnahu min qabl. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Hijr ayat 27-28 ini biar sama nih, biar kita ketahuin. Ya. Wal janna khalaqnahu, dan jin telah aku ciptakan sebelum, bahkan dia itu senior sebetulnya, beliau itu senior. Setan itu senior, jin itu senior. Minaris samum, dari api yang sangat panas. Makanya konteksnya sangat kuat itu. Baru setelah itu di ayat yang ke-28 Allah mengatakan wa iz qala rabbuka lil malaikah. Kalimat ini dalam bahasa Arab dinamakan zikril ba'di lil kul. Dalam ilmu balaghah itu begitu. Menjelaskan yang satu hal namun ini bermakna semuanya. Kayak tadi nih, kebetulan saya lagi ngelihat ke sini. Saya bilang ibu-ibu yang harus kita perhatikan. Nah, ibu-ibu yang saya sebut karena kebetulan saya menghadap ke ibu. Tapi apakah makna dari perkataan saya tidak menyambung kepada bapak-bapak? Nyambung karena ada. Mungkin bisa kita ibaratkan ayat ini ialah ketika disampaikan kepada malaikat itu di satu majelis arsy. Dan di situ ada malaikat dan jin. Jadi artinya bahwa wa iz qala rabbuka lil malaika, ada satu yang dihilangkan di situ karena menjelaskan secara keseluruhan. Maksudnya ialah ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat dan juga jin. Inni khaliqun basyara. Aku menciptakan manusia. Manusia ada setidaknya 4 dibahasakan oleh Al-Quran. Ada insan, menandakan bahwa kita terkadang sering lupa, makanya dibahasakan dengan nasia, insan. Yang kedua dengan nas, sama posisinya, bahwa manusia butuh makan, manusia butuh gerak, gitu ya. Ada dengan bashar, di dalam jiwa manusia ada 2 hal tadi, baik dan buruk, fujur dan takwa. Inilah makna basyara. Min salsalin, dari sebuah salsal itu tanah liat. Salsalin hama itu artinya tanah liat, sesuatu yang agak keras.
namun dia juga masnun. Masnun itu lembek, adonan kalau bahasanya. Makanya solsolin hamain masnun itu diartikan kayak tanah liat. Karena tanah liat itu kan bisa dibentuk tuh. Ya lumpur. Ya. Tapi agak keras. Nah itu. Kita kan dari tanah liat, maka bisa dibentuk. Nah kita itu berasal dari itu. Jiwa kita yang sempurna nih, sekarang bisa begini, sekarang bisa ngetik begini gitu kan. Bisa nyuruh ini suara yang tadinya bisa sampai situ doang, akhirnya bisa sampai sana. Nah, ini cuman dari solsolin hamaim masnun. Dari sebuah tanah liat, dari lumpur yang akhirnya menjadi kering. Ada roh? Belum. Ya. Nah, kalau kita lihat baru yang pertama itu kan khaliqun basar nih. Kalau kita lihat perbandingan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 dan Al-Hijr ayat yang ke-28. Yang pertama Allah menyampaikan kalimat khaliqun basara. Aku menciptakan. Setelah itu ketika sampai kepada amanat ini, maka Allah menjadikan kita ja'il. Ja'il itu ialah sempurna. Baru kita bisa menjadi khalifah. Karena disitulah ada jiwa. Disitulah ada nafsu. Disitulah ada hati. Disitulah ada akal. Sekarang kenapa pada akhirnya setan itu menjadi musuh kita yang sangat nyata? Karena pertama, kalau kita melihat asal kata dari iblis. Iblis. Dia bisa bermakna dua hal. Ada yang pertama labisa, lam ba sin, yang artinya menutup sesuatu yang kotor. Kita sebut dengan pakaian. Oke? Menutup sesuatu yang kotor. Kita sebut dengan pakaian. Nah, makanya kan pakaian itu menutupi kan, menutupi sesuatu yang harusnya tidak ditunjukkan gitu loh pakaian itu. Sebaliknya, kalau kalimatnya dibalik jadi balasa, kotoran yang menutupi kebaikan. Kotoran yang menutupi kebaikan. Dan inilah awal mulanya makna iblis. Jadi kebaikannya dahulu yang di surganya Allah, itulah yang membuat dia akhirnya menjadi iblis. Lihat kesalahan apa yang dia lakukan. Ketika Allah meminta kepada seluruh makhluknya untuk sujud, bukan berarti, selalu saya sampaikan, bukan berarti Allah nyuruh sujud. Enggak. Allah enggak nyuruh sujud. Allah enggak nyuruh sujud. Untuk apa? Masa Allah nyuruh menyembah dia? Enggak. Bukan Allah, masa Allah menyuruh menyembah Adam? Enggak. Maksud Allah cuma satu, ngetes. Taat gak makhluk-makhlukku? Makanya setelah kejadian itu terjadi kan Allah bilang kepada iblis, kepada jin saat itu, kepada jin yang membangkang, kalau bahasa kasar kita, jin yang membangkang. Ma mana'aka, apa sih yang menyebabkan kamu itu kayak begitu loh? Allah tasujud, apa sih yang menyebabkan kamu nggak mau sujud? Kamu nggak tahu iz amartuk, aku yang minta, aku yang merintahin wahai jin. Kenapa kamu gak mau sujud? Ayah bunda, ini yang harusnya akhirnya menjadi satu highlight bagi kita semua.
Dan ini yang seharusnya kita benar-benar jauhkan. Dan sifat ini bisa jadi ada pada jiwa kita. Apa yang disampaikan oleh setan, oleh jin saat itu? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia hanya dari tanah. Ini awal mula nih. Jadi mungkin Allah saat itu mengharap ada diskusi dan segala macam, tapi dia langsung bilang begitu. Dan inilah yang langsung tambah berpikir, kata Allah, fahbit minha, pergi kau dari surgaku. Fama yakunu laka an takabbara, tidak sepatutnya engkau menyombongkan diri fiha, di dalam surganya Allah. Fakhruj, pergilah engkau. Fa innaka minas saghirin. Tuh bahasanya juga dengan saghir. Saghir itu sebetulnya bisa dimaknakan artinya kecil. Tapi dibahasakan saghir, ya, itu bukan hanya kecil, mungkin berada, kalau bahasanya orang itu kalau misalkan tingkatan, kalau kita membuat manusia itu meningkat-ningkat gitu. Orang kalau ada di bawah, paling bawah lagi itu, lebih dari hina itu. Orang terkadang kalau misalkan dulu ada rapotan gitu kan, dulu ada sering rapotan tuh kan, ada beberapa sekolah yang dulu itu memberlakukan ranking tuh, yang ranking 1 orang tuanya di depan, ranking 2 di belakang, sampai yang 30 tuh. Yang 28 aja udah lumayan terhina tuh, udah malu-malu duduknya itu orang tua. Tapi lebih lagi mungkin bisa jadi nggak dapat bangku mungkin. Itulah makna saghirin, engkau benar-benar terhina wahai iblis. Sombongnya berhenti sampai situ? Enggak. Iblis nggak berhenti sampai situ. Dan dia itu pejuang tangguh, tanpa menyerah. Anzirni ila yaumi yub'asun. Wahai Allah, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan. Tuh, nggak mati-mati ternyata. Nggak kayak main game. Kalau main game bisa ada mati itu ternyata iblis gitu kan. Kalau misalkan itu ternyata enggak. Dan Allah langsung bilang innaka minal munzarin. Oke, aku akan tangguhkan engkau dan akan kuberikan penangguhan. Dan lihat, makanya ini yang kita tidak inginkan. Jangan sampai kesombongan yang ada pada diri kita akhirnya membuat kita fabima aghwaytani, engkau telah menyesatkan aku, la aq'adunaka lahum siratak, dan akhirnya engkau menghalangi aku dari jalanmu yang lurus. Kesombongan itulah yang akhirnya Allah tutup. Dan inilah yang dinamakan dalam jiwa manusia basir. Manusia kalau ada basir, dia ada wanti-wanti. Berapa banyak manusia yang mungkin ketika meninggalkan salat fardu biasa saja. Namun mungkin banyak di antara kita juga ketika meninggalkan sunnah aja kayaknya agak deg-degan. Karena ada basirah pada jiwanya. Itulah yang kita minta kepada Allah, jangan sampai kita dijadikan seperti iblis. Karena Allah langsung tutup jalan dari jalan yang benar. Ketika kita turuti nafsu, maka kita akan seperti iblis. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu yang akan dilakukan. Terus menerus kita mengikuti fujur kita, mengabaikan perintah Allah, maka yang akan jadi hati kita akan ditutup. Mulai ninggalin sholat sekali santai, 2 kali santai, sekali masih agak bingung, masih agak tegang, 2 kali, sampai nanti selanjutnya sudah menjadi biasa. Itu qulubihim
wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ngelihat orang ke masjid dibilang, ih sok suci. Ustadz ngomong, apa sih ustadz itu ngomong? Karena itulah janji iblis. La'atiyannahum, aku akan datang kepada mereka dengan cara apa? Mim baini aidihim, dari mungkin tangan-tangan atau dari belakang, wa an aimanihim wan samailihim. Artinya apa? Dari segala penjuru. Para ulama banyak mengartikan aidihim itu artinya keluarga. Khalfihim itu artinya lingkungan. Aimanihim bisa diartikan lingkungan luar. Syama'ilihim bisa diartikan lingkungan dalam. Semuanya diserang oleh iblis. Aku akan datang dengan cara apapun. Sampai akhirnya Allah mengatakan, ukhruj minha, keluarlah engkau dari surganya Allah. Maz'uman madhura, dengan keadaan terhina, wa madhura, dan juga terusir. Kalau saya sampaikan, Nabi Adam gak pernah diusir, iblis yang diusir. Nabi ini nih yang masalah nih. Bersama dengan tabi'aka minhum. Nah, keluarlah kau dari surganya Allah bersama dengan siapapun yang akan mengikutimu dari kalangan Bani Adam. La'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Aku akan ramaikan nanti. Aku akan isi, dan pasti kalimat Allah ada nun di sini. Nun, ada lam. Pertama dipakai lam taukid, yang kedua nun taukid. Dua-duanya itu mengikat. Aku pasti akan isi jahanam untuk kalian semua. Jadi memang musuh kita itu sangat pejuang tangguh. Maka jahid, jadilah kita juga pejuang yang tangguh untuk memerangi mereka semua. Caranya terus tegakkan nilai-nilai Islam yang ada pada diri kita. Singkat saja 3. Salat, Quran, zikir. Salat, Quran, zikir. Ibadah yang lain gak perlu, Ustaz. Bukan gak perlu, namun setidaknya itu 3 kunci. 3 ini bukan hanya sekedar rutinitas, namun dia ialah nilai. Selalu saya sampaikan, ketika ngomong alhamdulillah, bukan alhamdulillahnya, namun pemahaman dalam hati bahwa pujian orang lain tidak penting. Ketika menyampaikan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbarnya, namun pemahaman dalam hati, dunia ini kecil karena kita menyerahkan diri kepada Allah yang maha besar. Ketika kita mengatakan Masya Allah, apa-apa yang Allah kehendaki, maka yang kita fokuskan ialah proses, bukan hasil, karena hasil ialah sesuai kehendak Allah. Indah, tenang hidup ini. Quran, disitulah Allah mengajarkan banyak hal. Allah menceritakan bagaimana orang-orang dahulu dibinasakan. Dan Allah pun menceritakan bagaimana orang-orang dahulu diangkat derajatnya oleh Allah. Dan itu dengan Quran. Dan ini semua terangkum dalam nilai kehidupan. Dan maka kehidupan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu saja, mungkin mohon maaf agak udah sedikit terlambat ini. Udah hampir jam 7.